Sri Mulyani ungkap pemulihan ekonomi RI terbaik di G20 dan ASEAN. Seluruh masyarakat bangga dan kita sadar bahwa penilaian itu menunjukkan bahwa manajemen ekonomi makro kita, pengelolaan ekonomi makro kita, pengelolaan fiskal kita, pengelolaan APBN kita itu pada posisi yang tracknya benar. Seorang wanita yang memang cerdas dan diakui dunia, yaitu Bu Sri Mulyani. Ya, karena punya kecerdasan di atas rata-rata, kemudian inilah yang mengantarkan Bu Sri Mulyani Indrawati mendapatkan pengakuan dunia. Ekonom kelahiran Lampung ini menjadi wanita pertama yang menjadi Menteri Keuangan Indonesia dan sekaligus sebagai orang Asia pertama yang menduduki jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tuh, luar biasa kan? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim pemulihan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurutnya, kinerja pemulihan ekonomi Indonesia termasuk dalam kategori terbaik di antara negara G20 dan ASEAN. Ia pun memberikan perbandingan pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit fiskal, hingga rasio utang RI dengan negara-negara G20 dan ASEAN. Walaupun menurut Farel, ojo dibandingke, tapi menurut Sri Mulyani, melakukan ini sebagai bagian untuk memahami konteks respon polusi dari sisi fiskal, moneter, dan struktural. Di dalam menavigasi situasi yang cukup tidak biasa extraordinary 2/3 tahun terakhir dan bahkan ke depan, seperti yang inilah yang ingin terus Sri Mulyani tekankan dalam APBN 2023. Kedua, pandemik ekonomi Indonesia berhasil melewati krisis dengan PDB real mencapai 1,6% dibandingkan tahun 2019. Tahun 2022, PDB real Indonesia mencapai 7,1%. Sri Mulyani menambahkan masih banyak negara-negara yang belum kembali ke level PDB pada masa pandemik. Salah satunya Italia, Argentina, Jerman, Meksiko, Thailand, Belanda, dan Jepang. Kemudian negara-negara yang sudah pulih sekalipun masih banyak yang PDB realnya masih di kisaran 1%, sedangkan Indonesia sudah 7,1%. Hanya saja masih kalah unggul dari Cina dan India terkait dengan indeks harga konsumen. Sri Mulyani menilai inflasi Indonesia mencapai 4,7% Juli 2022. Dikategorikan lebih baik dari negara lain di ASEAN dan G20. Jadi menilai instrumen fiskal Indonesia relatif moderat. Pasalnya nih, akumulasi defisit fiskal pada 2020 hingga 2021 hanya mencapai 10,7%. Sementara itu, karena dia Prancis, Australia, dan Cina berada di atas 15%, adapun Inggris dan India mencapai masing-masing 23% dan 24,7%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah selalu berhati-hati menggunakan instrumen fiskal negara. Menurut pertumbuhan ekonomi yang mengesankan ini ditopang oleh pemulihan permintaan domestik dari konsumsi yang masyarakat yang membaik disertai dengan ekspor yang tumbuh tinggi akibat harga dan permintaan komoditas yang menguat. Sementara itu, inflasi di Indonesia juga dikatakan masih berada di tingkat moderat, 4,94% pada Juli 2022. Mengenai rasio hutang, Sri Mulyani mengungkapkan rasio hutang termasuk Indonesia paling rendah di antara negara G20 dan ASEAN. Hasilnya sekitar 40% dan turun di 37%. Sri Mulyani mengklaim penurunan ini didorong pengendalian pembiayaan utang seiring dengan makin baiknya kinerja APBN, bahkan ketika 106 negara mendapatkan predikat kredit dengan outlook negatif. Peringkat hutang Indonesia justru mengalami skrip atau afirmasi dari Fitch.ai dan Moody's
Bahkan PT Manulife Asset Management Indonesia menyebut Indonesia masih berada dalam siklus pemulihan ekonomi pada semester 2 2022 ini. Berbeda dengan negara-negara maju yang ekonominya cenderung dalam tahap normalisasi. CV Comments and Investment Strategist meneliti aset manajemen Indonesia Katarina Setiawan mengatakan indikator ekonomi Indonesia menunjukkan potensi penguatan lebih lanjut. Resiko resensi di Indonesia juga berkurang karena kondisi fiskal serta perekonomian Indonesia terjaga dengan baik. Hal ini berbeda dengan kebanyakan negara. Penguatan ekonomi Indonesia tersebut terlihat antara lain dari kontribusi konsumsi domestik yang benar, keyakinan konsumen dan penjualan retail, angka pengangguran yang menurun, serta pertumbuhan kredit yang terus meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim pemulihan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurutnya, kinerja pemulihan ekonomi Indonesia termasuk dalam kategori terbaik di antara negara G20 dan ASEAN. Ia pun memberikan perbandingan pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit fiskal, hingga rasio utang RI dengan negara-negara G20 dan ASEAN. Walaupun menurut Farel, ojo dibandingke, tapi menurut Sri Mulyani, melakukan ini sebagai bagian untuk memahami konteks respon polusi dari sisi fiskal, moneter, dan struktural. Di dalam menavigasi situasi yang cukup tidak biasa, extraordinary 2/3 tahun terakhir dan bahkan ke depan. Seperti yang inilah yang ingin terus Sri Mulyani tekankan dalam APBN 2023. Kedua, pandemik ekonomi Indonesia berhasil melewati krisis dengan PDB real mencapai 1,6% dibandingkan tahun 2019. Tahun 2022, PDB real Indonesia mencapai 7,1%. Sri Mulyani menambahkan masih banyak negara-negara yang belum kembali ke level PDB pada masa pandemik. Salah satunya Italia, Argentina, Jerman, Meksiko, Thailand, Belanda, dan Jepang. Kemudian negara-negara yang sudah pulih sekalipun masih banyak yang PDB realnya masih di kisaran 1%, sedangkan Indonesia sudah 7,1%. Hanya saja masih kalah unggul dari Cina dan India terkait dengan indeks harga konsumen. Sri Mulyani menilai inflasi Indonesia mencapai 4,7% Juli 2022, dikategorikan lebih baik dari negara lain di ASEAN dan G20. Jadi menilai instrumen fiskal Indonesia relatif moderat. Pasalnya nih, akumulasi defisit fiskal pada 2020 hingga 2021 hanya mencapai 10,7%. Sementara itu, karena dia Prancis, Australia, dan Cina berada di atas 15%. Adapun Inggris dan India mencapai masing-masing 23% dan 24,7%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah selalu berhati-hati menggunakan instrumen fiskal negara. Menurut pertumbuhan ekonomi yang mengesankan ini ditopang oleh pemulihan permintaan domestik dari konsumsi yang masyarakat yang membaik disertai dengan ekspor yang tumbuh tinggi akibat harga dan permintaan komoditas yang menguat. Sementara itu inflasi di Indonesia juga dikatakan masih berada di tingkat moderat, 4,94% pada Juli 2022. Mengenai rasio hutang, Sri Mulyani mengungkapkan rasio hutang termasuk Indonesia paling rendah di antara negara G20 dan ASEAN. Hasilnya sekitar 40% dan turun di 37%. Sri Mulyani mengklaim penurunan ini didorong pengendalian pembiayaan utang seiring dengan makin baiknya kinerja APBN, bahkan ketika 106 negara mendapatkan predikat kredit dengan outlook negatif. Peringkat hutang Indonesia justru mengalami skrip atau afirmasi dari Fitch.ai dan Moody's. Bahkan PT Manulife Asset Management Indonesia menyebut Indonesia masih berada dalam siklus pemulihan ekonomi. Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
Adinan Jaya.